Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan sharing session cara dalam grafting dan semi cutting anggur. Berikut alat-alat yang kita butuhkan untuk grafting. Untuk memotong entres kita pakainya cukup cutter aja, yang penting cutternya itu kalau bisa yang masih baru, yang agak steril ya. Ini gunting potong dahan, ini entres. Dalam memilih entres, teman-teman usahakan entresnya udah agak tua, jangan terlalu muda atau yang kita kenal dengan entres sayur. Hindarin milih entres yang sayur, pilihlah entres yang matabatnya ini udah gemuk, batangnya udah mulai coklat. Itu memperbesar peluang berhasil dalam grafting. Ini salah satu ciri entres yang bagus. Ini adalah jenis Angelica. Saya coba kemarin hunting di forum jual beli anggur. Saya dapat ada yang jual entres Angelica. Kenapa saya milih Angelica? Karena ada yang ngulas jenis ini cukup manis ya, sampai menyentuh level 26 brick, dan katanya sih dengan tingkat kematangan 80% aja itu udah manis full. Jadi saya tertarik buat coba grafting dan tanam Angelica. Ini adalah grafting tape buat nanti balutnya entres. Satu lagi ini adalah parafilm. Parafilm ini nanti buat balut entres. Ini biasa banyak dijual di online, juga banyak yang jual, atau di yang jual peralatan lab. Ini labeling. Satu lagi poin yang penting ya, setiap teman-teman melakukan grafting jangan lupa untuk label, karena anggur ini banyak mirip-miripnya, dari segi daun mirip. Jadi nanti untuk tahu historinya juga, dan untuk tahu jenis yang kita grafting gak ketukar-ketukar. Nanti soalnya kalau labelnya udah hilang, buat trace jenisnya lagi itu agak susah kalau anggur, karena banyak kemiripan dari bentuk dari tekstur daunnya. Anggur itu banyak yang mirip. Sebagai RS, sebagai rootstock, saya pakainya itu dua jenis, yaitu ini Isabella ya, teman-teman lihat, ini Isabella saya jadikan sebagai rootstock. Sebenarnya rootstock Isabella, dan ini satu lagi adalah Red Master. Daunnya agak runcing. Isabella dan Red Master sebenarnya bukan varian rootstock. Ini aslinya bukan varian rootstock. Kalau di luar negeri ini sebenarnya nggak dipakai. Ini rootstock versinya orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia pakai Isabella sama Red Master ya? Karena dua jenis ini udah cukup lama tumbuh di Indonesia, dan orang-orang banyak tanam di pekarangan, banyak yang tanam, tapi rasanya asam dan sudah cukup adaptif di Indonesia. Jadi pas dicoba dijadikan sebagai rootstock, hasilnya bagus. Makanya sekarang banyak varian impor yang ditanam di Indonesia untuk skala hobi ya, bukan skala kebun, itu pakai rootstock dua jenis ini, Red Master sama Isabella. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman udah terlanjur nanam Red Master sama Isabella, itu sebenarnya nggak masalah, tinggal grafting aja sama varian impor. Bagian atasnya varian impor yang jenis stable grade yang rasanya manis ya,
Kalau kita ngomongin varian impor apa enggak ya, sebenarnya anggur ini variannya impor semua, karena berhubung Isabella sama Red Master ini udah lama tumbuh di Indonesia, meskipun aslinya juga impor, maka di komunitas orang banyak nyebutnya ini varian lokal. Di graftingnya sama RS varian lokal jenis Red Master sama Isabella. Meskipun kalau kita runut lagi, ini sebenarnya impor semua, nggak ada yang, karena anggur bukanlah tanaman asli daerah tropis, bukanlah tanaman asli daerah tropis kayak kita Indonesia, semuanya varian impor. Ini adalah calon RS yang saya pakai. Ini saya semai dulu, saya tumbuhin dulu di volley bag ukuran 22x20 dengan media ini tanpa media tanah ya, dengan media kotoran kambing, sekam bakar sama sekam mentah dengan komposisi 1:1:1, dan ini difermentasi dulu, didiamin dulu, disemai, tunggu tumbuh dulu, struktur akarnya bagus dulu, baru kita grafting. Tujuannya adalah untuk memperbesar peluang grafting itu berhasil. Sebenarnya ada banyak metode buat grafting. Ada yang grafting cutting, dan kondisi yang cutting RS masih baru di grafting dengan entres yang juga baru, masih ada juga metode yang kayak gitu. Kali ini saya pakai metode grafting dengan kondisi RS yang udah berakar dan udah tumbuh. Langkah selanjutnya adalah potong-potonglah entres per bat atau per mata tunas, dan balutlah entres dengan parafilm. Tujuan dari pembalutan dengan parafilm adalah untuk mengurangi proses penguapan dari entres yang kita sambung ke RS nanti. Langkah selanjutnya adalah membuat sayatan daripada entres. Ini entres yang bagian atasnya udah dibalut dengan parafilm. Kita bikin sayatan bentuk V di bagian depan, bikin sayatan seperti ini, dan bagian belakang juga kita bikin cantolan sayatan juga sedikit. Jadi nanti persentuhan kambiumnya ada dua, bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya kita coba pasang. Bagian bawah sayatannya saya lebihin sedikit, tujuannya untuk kunci bagian belakang. Jadi ada persentuhan kambium ada dua, yaitu bagian depan, sayatan bagian depan yang panjang dengan sayatan bagian belakang. Selanjutnya kita balut dengan grafting tape. Ini adalah hasilnya setelah kita balut dengan grafting tape. Kita balut semua termasuk bagian atas dari cutting entrance-nya itu kita balut juga, tujuannya untuk minimalisir dari penguapan pada waktu proses penyatuan kambium, sehingga peluang grafting akan jadi berhasil, akan jadi lebih besar. Sebagai tambahan, teman-teman juga bisa lindungin juga entres yang baru di grafting sama plastik. Sebisa mungkin usahakan plastiknya agak buram seperti ini. Ini sebenarnya plastik pembungkus makanan biasa yang banyak dijual di toko plastik, dan usahakan pilih yang jenis yang agak buram, jadi seolah-olah berfungsi sebagai plastik UV. Dan jangan lupa kasih label, jadi kita bisa memonitor perkembangan dari hasil grafting ini. Ini kebetulan untuk RS nya saya pakainya CN atau Criolla Negra. Metode lainnya adalah dengan metode grafting sisip di tengah.
seperti ini. Dan untuk yang kasus seperti ini, kita potong entrestnya dengan posisi V yang sama besar. Nanti kita selip di tengah. Satu poin penting di sini adalah untuk kasus yang seperti ini, ukuran RS lebih besar daripada entrest. Dan pastikan satu sisi presisi, karena dua sisi presisi nggak mungkin, karena RS-nya lebih besar daripada entrest. Jangan sampai dua-duanya nggak presisi. Maksudnya presisi itu adalah kulit kambium ketemu kambium, minimal di satu sisi. Presisi di satu sisi, kambium ketemu kambium. Teman-teman bisa lihat ya, kita usahain presisi di satu sisi, meskipun gambarnya nggak begitu jelas ya, karena kameranya nggak begitu bagus. Sedangkan di satu sisi yang lain kurang begitu presisi, karena memang ukuran entrestnya berbeda. Entrestnya lebih kecil daripada RS-nya. Idealnya kan entrest sama RS sama besar, cuma karena nggak ada, di sisi sini nggak presisi, di sisi sini presisi. Artinya kambium dari kulit, dari permukaan kulit ketemu dengan kambiumnya entrest, dan disitulah kita harapin dengan satu sisi presisi minimal untuk memperbesar peluang kita berhasil dalam grafting. Jadi terjadi penyatuan kambium di satu sisi. Ini adalah hasilnya graftingan kita tadi, graftingan Angelica. Langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk leveling. Jadi kita bisa ngontrol hasil graftingannya. Biasanya dari pengalaman saya yang sebelumnya ya, itu untuk sproutnya itu memakan waktu sekitar 15 hari sampai 1 bulan lebih. Tanda-tanda graftingan itu berhasil adalah entrest masih tetap dalam warna hijau nggak berubah jadi gosong dan kering. Kalau udah berubah jadi gosong dan kering, itu graftingan berarti gagal. Kalau masih hijau berarti masih ada harapan untuk sprout. Pada beberapa kasus saya menemuin itu 1 bulan lebih baru bud break, baru tumbuh tundasnya. Itu makan waktu lebih dari 1 bulan. Untuk treatment selanjutnya, hindarin kena hujan langsung dan kena matahari langsung. Dan untuk penyiraman, intensitasnya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu disambung grafting akan keluar air, dan itu akan memicu entrestnya jadi busuk juga. Jadi frekuensi penyiraman maksimal 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Yang penting sepanjang media tanamnya masih lembab, itu jangan disiram. Dan penyiraman juga jangan terlalu banyak, yang menyebabkan dia tanam becek, dan itu juga berpengaruh ke sambungan entrest. Sambungan entrestnya akan mengeluarkan air, dan lama-lama air yang menumpuk, dan itu akan menyebabkan resiko busuk pada penyambungan entrestnya. Ini adalah contoh hasil graftingan saya yang beberapa waktu yang lalu saya grafting. Di sini ada jenis Taldun, Haro, dan Transfiguration. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalam.